Kartini, revolusi melalui narasi. Namaku Raden Ajeng Kartini. Aku adalah seorang perempuan yang lahir di bawah bayang-bayang adat. Seorang perempuan yang harus rela dipingit karena keadaan. Meskipun aku seorang anak bupati, hidupku tak lantas terbebas dari tradisi. Pingitan itu tetap harus kulalui. Bedanya sangkarku cantik, namun aku tetap terbuik. Namun aku bukan perempuan biasa. Aku adalah mimpi yang tak lekang oleh waktu, narasi yang menolak untuk padam. Sejak kecil, aku melihat dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku selalu ingat duduk di beranda rumah mendengar cerita dari kakak-kakakku tentang sekolah, tentang buku-buku yang mereka baca, tentang dunia ini yang begitu luas di luar dinding tembok rumah kami. Aku selalu bertanya, kenapa perempuan tidak boleh pergi ke tempat itu? Kenapa perempuan tidak diberi kesempatan untuk belajar seperti laki-laki? Aku melihat kerinduan di mata ibuku, kerinduan yang tak pernah terucap, hanya ditenun dalam diam. Ayahku seorang bupati, tapi ayahku berbeda. Karena dia, aku mencicipi dunia luar, merasakan indahnya seragam sekolah dan bebasnya berpikir. Aku hampir percaya mimpiku bisa menjadi kenyataan. Tapi itu hanya sementara. Adat kembali mengekangku, lamaran itu membuatku harus berhenti bermimpi sementara. Pingitan itu menjadikanku kembali menjadi punuk merindukan bulan. Kesedihan melanda, air mataku tak terbendungkan. Terlepas dari hal itu semua, di balik kesunyian bilik ratapan, aku menemukan pelipur lara. Sekolah baru dalam bentuk buku dan novel yang terus menerbangkan angan-anganku jauh di sebuah negeri di benua biru sana. Aku juga menemukan ketenanganku dalam menulis surat. Surat yang kukirim kepada teman-teman sekolahku. Surat yang menjadi awal mula perubahan itu. Aku belajar banyak. Aku belajar sastra. Aku belajar tentang hak-hak perempuan. Aku membaca bahwa di luar sana, perempuan berperan besar dalam kemajuan peradaban bangsa. Di tangan mereka generasi penerus dibentuk. Tapi bagaimana generasi akan dibentuk? Mau dibentuk seperti apa jika perempuan pribumi ini dibiarkan terus dalam kebodohan? Aku bermimpi dan terus berupaya merobohkan tembok besar adat kuno yang berdiri angkuh menghalangi perempuan untuk berdaya. Betul, surat-suratku itulah yang mengilhami sekolah perempuan. Goresan tinta penakulah yang akhirnya perlahan dengan pasti dapat merobohkan kekakuan itu. Suratku itulah yang memunculkan riakan kecil dari sudut kamar pingitan tanpa memunculkan gelombang perubahan itu. Penuh keyakinanku bahwa goresan penaku akan semua kegelisahanku, semua cita dan harapanku menemukan asa untuk melepaskan belenggu. Aku mungkin tak lama hidup di dunia. Namun mimpiku, asaku, perjuanganku dan revolusiku harus terus hidup, harus terus berkumandang menembus batas ruang dan waktu. Satu yang ingin kuajarkan, kegelisahan harus disuarakan dan dipertemukan dengan gagasan, bukan hanya untuk kamu, tapi untuk yang serupa denganmu. Untukmu wahai perempuan di masa depan, jika suatu saat kau terhimpit oleh belenggu, kau merasakan atau melihat ketidakadilan, engkau gemas melihat banyak saudari senyawa ini tak berdaya dalam belenggu ekonomi, tak punya daya untuk menyumbangkan suara bermakna. Jangan diam, bergeraklah, gandeng lebih banyak upaya dengan kekuatan narasimu. Aku tahu, kepahitan yang aku dan banyak sejiwaku alami tidak selamanya berhasil diusir pergi. Dia selalu datang lagi dengan rupa yang tak lagi sama. Dan itu mungkin datang kepadamu. Maka jangan lelah, jangan berhenti, teruslah berusaha meski berkali-kali jatuh. Teruslah bersinar meski dunia mencoba meredupkanmu. Karena suara kita mungkin tak lantang, tapi narasi kita bisa mengubah dunia. Satu kata, satu cerita, satu keberanian cukup untuk menyalakan cahaya di tempat yang paling gelap pun. Biarlah jejak kita tertinggal bukan pada umur,
tapi pada dampak yang kita tinggalkan.